Catatan pembunuhan sang novelis Keigo Higashino, Chapter 1. Check it out. 1. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, tanggal 16 April. Pukul 15.30 aku naik kereta menuju stasiun terdekat rumah Hidaka Kunihiko yang hanya berjarak satu stasiun dari stasiun terdekat kediamanku. Setiba di stasiun tujuan, aku menempuh perjalanan dengan bus. Keseluruhan perjalanan akan memakan waktu sekitar 20 menit plus waktu berjalan kaki. Sebenarnya aku sudah sering berkunjung ke rumah Hidaka tanpa maksud tertentu, tapi kali ini berbeda. Dengan kata lain, jika bukan hari ini, mungkin aku tidak akan punya kesempatan menemuinya lagi. Rumah Hidaka adalah satu dari sederet bangunan mewah yang terletak di area perumahan yang telah ditata kembali secara apik, beberapa di antaranya bahkan lebih cocok disebut villa. Dulu daerah ini adalah hutan, sehingga banyak pemilik rumah yang masih mempertahankan pohon-pohon hutan asli di taman mereka. Pohon beech dan ek yang tumbuh di balik pagar dinding rumah menciptakan bayangan di permukaan jalan raya. Kendati cukup lebar, semua jalan raya di area ini memakai sistem satu arah. Selain dari segi keamanan, mungkin ini adalah salah satu indikasi dari status penghuninya. Karena itulah aku tidak terlalu terkejut saat beberapa tahun lalu mendengar bahwa Hidaka membeli rumah di permukiman ini. Bisa tinggal di area semewah ini adalah salah satu impian para anak muda yang tumbuh besar di daerah sekitarnya. Walaupun rumah Hidaka tidak termasuk kategori villa, tetap saja tempat itu terlalu luas untuk ditempati hanya oleh sepasang suami istri. Bentuk atapnya yang mengadaptasi gaya Irimoya, memang menampilkan ciri khas Jepang, tapi sisi lain rumah itu juga memiliki jendela yang menjorok keluar, lengkungan di atas pintu masuk, dan kotak-kotak bunga yang bertengger di jendela lantai 2 yang jelas-jelas merupakan desain khas barat. Pasti ini adalah hasil kompromi dari ide-ide Hidaka dan istrinya, walau menurutku dinding rumah yang berupa bata merah pasti dibangun berdasarkan selera sang istri. Dulu, istri Hidaka memang pernah bercerita kepadanya bahwa istri Hidaka ingin tinggal di rumah yang bergaya kastel kuno Eropa. Ralat, bukan istrinya yang sekarang, tapi istri yang sebelumnya. Aku berjalan mengitari dinding yang panjangnya sampai ke pintu depan rumahnya, kemudian menekan tombol interphone. Tidak ada jawaban. Ketika aku melihat sekeliling, ternyata satu desain atap rumah gabungan gaya atap berbentuk 5 skip dengan gaya berbentuk pelana gable. Disebut juga hip and gable roof. Mobil sub milik keluarga itu tidak ada di garasi. Rupanya mereka sedang pergi. Saat sedang berpikir apa yang sebaiknya aku lakukan sambil menunggu Hidaka kembali, aku teringat akan pohon sakura itu. Pada kunjungan terakhirku 10 hari lalu, pohon yaezakura, yang hanya ada sebatang di taman rumah Hidaka itu telah mekar sebanyak 10%. Kira-kira sekarang bagaimana keadaannya? Ya. Aku melenggang masuk dengan memanfaatkan status sebagai sahabat baik pemilik rumah. Jalur menuju pintu depan terbagi dua di bagian tengah, satu menuju ke arah selatan rumah, sedangkan satu lagi menuju taman. Aku mengikuti jalur taman. Sebagian besar bunga sakura ternyata sudah berguguran, tapi yang tersisa di pohon masih cukup untuk menyajikan pemandangan yang enak dilihat. Sayangnya ini bukan saatnya untuk menikmati pemandangan karena aku melihat wanita tak dikenal di dekat pohon. Pandangan wanita itu tertuju ke bawah, ke permukaan tanah. Penampilannya tampak santai dengan celana jeans dan sweater. Tangannya menggenggam sesuatu yang menyerupai kain putih. "Permisi," aku menyapanya. Terkejut, wanita itu langsung menoleh. "Oh, maaf," katanya. "Topi saya terbang terkena angin lalu masuk ke taman ini. Karena sepertinya tidak ada orang, saya putuskan untuk masuk mengambilnya. Sekali lagi maaf." Diperlihatkannya benda yang sedang dipegangnya. Topi putih. Usianya sekitar 40-an, dengan mata, hidung, dan mulut mungil. Wanita yang berwajah biasa-biasa saja. Raut. Dua jenis bunga sakura yang memiliki lebih dari 5 kelopak. Wajahnya juga terlihat tidak begitu sehat. Aku sempat ragu apa benar topinya diterbangkan angin kencang. "Tadi saya lihat Anda sedang serius menatap permukaan tanah." "Ya, rerumputan di tempat ini sangat terawat. Saya sampai berpikir bagaimana cara mengurusnya. Yah, sayangnya saya sendiri tidak tahu. Ini rumah teman saya." Dia mengangguk. Sepertinya dia sudah paham bahwa aku bukan penghuni rumah ini.
Sekali lagi saya minta maaf. Dia menundukkan kepala begitu dalam, lalu berjalan melewatiku menuju pintu gerbang. Kurang lebih 5 menit kemudian, terdengar suara mesin mobil di garasi. Rupanya Hidaka sudah pulang. Aku kembali ke pintu gerbang dan melihat mobil sub biru tua memasuki garasi. Hidaka yang duduk di kursi pengemudi mengangguk kecil saat melihatku. Rie-san yang duduk di sebelahnya juga mengangguk dan tersenyum. Maaf. Rencananya kami cuma mau belanja sebentar, tapi ternyata jalanan macet. Parah, deh, ujar Hidaka sembari turun dari mobil. Sudah lama menunggu, dia menjulurkan tangan. Tidak juga, tadi aku sedang asyik menikmati pemandangan pohon sakura. Tanda tanya, bukannya bunganya sudah berguguran? Masih ada sedikit, tapi pohon itu memang bagus. Iya, pemandangannya memang bagus saat bunganya sedang mekar. Tapi setelah itu malah bikin repot, apalagi posisinya yang persis di sebelah jendela ruang kerja. Pernah ada ulat bulu yang masuk. Memang merepotkan, tapi bukankah untuk sementara waktu kau tidak akan bekerja di sini? Iya, lega rasanya bisa kabur dari neraka ulat bulu itu. Ayo masuk, setidaknya aku masih bisa menawarkan kopi. Kami masuk melewati pintu lengkung. Nyaris semua perabotan yang ada di dalam sudah dibereskan. Lukisan-lukisan yang tergantung di dinding juga sudah tidak ada. Semuanya sudah dibereskan, kecuali ruang kerja. Sebenarnya sebagian besar dikerjakan oleh jasa angkut pindahan. Malam ini kalian tidur di mana? Aku sudah pesan kamar di Hotel Crown. Tapi mungkin aku masih akan tidur di sini. Aku dan Hidaka masuk ke ruang kerja. Ruangan seluas 10 tatami itu kini terlihat kosong dan hanya menyisakan komputer, meja kerja, serta rak kecil. Kalau tidak salah, naskah yang harus kau selesaikan itu tenggat waktunya besok ya? Hidaka mengerutkan wajah dan mengangguk. Iya, itu bagian terakhir dari serial yang sedang kukerjakan. Makanya saluran telepon belum kuputus karena malam ini aku akan mengirim naskah itu lewat fax. Majalah bulanan Someisha. Iya. Sisa berapa halaman lagi? 30 halaman. Pokoknya aku akan berusaha. Kami duduk berhadapan di salah satu sudut meja kerja. Tak lama kemudian, Rie-san datang membawakan kopi. Seperti apa ya cuaca di Vancouver? Pasti dingin sekali, tanyaku pada mereka berdua. 10. Itu pasti, mengingat kota itu ada di posisi garis lintang yang sangat berbeda. Tapi sisi positifnya, musim panas di sana tergolong sejuk. Lagi pula menyalakan AC kamar terus-menerus itu tidak baik untuk kesehatan, tambah Rie-san. Sebenarnya aku berharap ruangan yang sejuk akan membuat pekerjaanku lebih cepat selesai, tapi sepertinya percuma saja. Hidaka menyeringai. Kau harus mengunjungi kami, Nonoguchi-san. Dengan senang hati kami akan membawamu berkeliling. Terima kasih, aku pasti akan mengunjungi kalian. Setelah mempersilahkan aku menikmati kopi, Rie-san meninggalkan ruangan. Seraya memegang cangkir kopinya, Hidaka berdiri dan menatap ke arah taman. Untung aku masih bisa menyaksikan pohon sakura itu mekar sepenuhnya, katanya. Kalau kau mau, mulai tahun depan aku akan mengirim foto-foto pohon itu saat mekar ke Kanada. Omong-omong, apa di sana ada pohon sakura juga? Entah. Setahuku di sekitar tempat tinggal kami di sana tidak ada. Hidaka menyesap kopinya. Oh, iya, tadi ada wanita aneh di tamanmu. Sebenarnya aku segan menceritakannya, tapi akhirnya kupikir akan lebih baik jika dia tahu. Wanita aneh. Hidaka mengerutkan alis. Aku lantas menceritakan semuanya. Wajah Hidaka yang semula diliputi kecurigaan perlahan berubah santai. Petik 2 tanda tanya. Apa wajahnya mirip boneka Kokeshi? Ah, benar juga. Setelah kau bilang begitu, aku rasa memang mirip. Aku tertawa mendengar perbandingan yang memang sangat tepat itu. Namanya Nini. Rumahnya tidak jauh dari sini. Penampilannya memang terlihat muda, tapi usianya sudah di atas 40. Lapunya anak laki-laki yang masih SMP, bocah yang bodohnya minta ampun. Rie menduga suaminya bekerja di kota lain karena pria itu jarang ada di rumah. Banyak juga yang kau ketahui. Apakah hubungan kalian akrab dengan wanita itu? Yang benar saja. Hidaka membuka jendela dan menurunkan sekatnya. Embusan angin menerobos masuk membawa aroma dedaunan. Justru sebaliknya, lanjutnya. Sepertinya dia membenciku.
Benci, kusangka kalian baik-baik saja. Apa penyebabnya? Kucing. Kucing, ada apa dengan kucing? Belum lama ini kucing peliharaannya mati. Dia ditemukan terbaring di pinggir jalan. Waktu dibawa ke dokter hewan, dokter itu bilang ada kemungkinan kucing itu diracun. Lalu apa urusannya denganmu? Dia pikir aku yang memasukkan racun ke dango, dan memberikannya pada kucing itu. Dia menuduhmu. Kenapa dia bisa punya ide seperti itu? Di situ bagian serunya. Hidaka menarik majalah dari satu-satunya rak yang tersisa, membuka halaman tengah sebelum meletakkannya di depanku. Baca ini. Esai setengah halaman berjudul, Batas Kesabaran. Di CB. 3 kue berbentuk bola kecil yang dimatangkan dengan cara dikukus atau direbus dalam air. 11-12. Lah tulisan terpampang foto wajah Hidaka. Aku membacanya sekilas dan mendapati esai itu membahas tentang si penulis yang dibuat kerepotan oleh kucing peliharaan tetangganya yang terlepas. Pada pagi hari, si penulis pasti akan menemukan kotoran hewan itu di halaman rumah, tapak kaki di kap mobil, dan tanaman pot yang hancur. Penulis tahu jelas pelakunya adalah si kucing belang putih dan coklat itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala cara sudah dicobanya, termasuk menjajarkan botol plastik berisi air supaya si kucing ketakutan oleh bayangannya sendiri, tapi semuanya gagal. Kurang lebih seperti itulah isi tulisannya. Kucing yang mati itu warnanya belang putih dan coklat juga. Iya. Oh, begitu. Aku tersenyum pahit dan mengangguk. Pantas dia curiga padamu. Minggu lalu dia mendatangiku sambil marah-marah. Walau dia tidak menuduh secara langsung bahwa aku yang meracuni kucing itu, pada intinya sama saja. Rie pun akhirnya ikut marah dan membantah bukan kami pelakunya. Tapi wanita itu masih saja curiga dan berkeras memeriksa taman, kalau dango beracun itu memang jatuh di sana. Rupanya dia pendendam juga. Memang begitulah dia. Dia tahu kau akan menetap sementara waktu di Kanada. Rie sudah cerita padanya, karena mulai pekan depan kami akan tinggal di Vancouver. Rie menasihatiku supaya aku bisa sedikit lebih bersabar kalau kucing itu kembali membuat ulah. Begitu Rie orang yang tegas, loh. Hidaka tertawa geli. Yang dikatakan Rie-san masuk akal. Kalian tak punya alasan untuk membunuh kucing itu. Entah mengapa Hidaka tidak langsung mengiyakan. Sambil menyeringai seperti biasa, dia memandang keluar jendela, menghabiskan kopinya sebelum berujar singkat, aku yang membunuhnya. Tidak bisa langsung mencerna apa maksud perkataannya, aku balik bertanya, apa katamu? Hidaka meletakkan cangkir kopi di meja, lalu mengambil rokok dan pemantik. Aku yang membunuh kucing itu. Aku yang meletakkan dango beracun di taman. Sulit dibayangkan bahwa ternyata cara itu berhasil. Bahkan, setelah mendengar perkataan itu, aku masih menganggapnya sebagai lelucon. Tapi senyum yang menghiasi wajah Hidaka bukanlah senyum bercanda. Bagaimana caramu membuat dango beracun itu? Mudah, kok. Cukup campurkan obat pembasmi serangga ke dalam makanan kucing, lalu letakkan di taman. Kucing yang kurang terpelihara biasanya akan gemakan apa saja yang ada. Hidaka menyelipkan rokok di ud, menyalakannya, lalu mengembuskan asapnya dengan nikmat. Angin yang menelusup masuk lewat penyekat jendela langsung membuyarkan asap itu. Kenapa kau melakukannya? Aku bertanya. Perasaanku tidak enak. Aku sudah cerita bahwa kami belum menemukan penyewa rumah ini, kan? Kini wajah Hidaka menjadi lebih serius. Iya, aku sudah tahu bahwa suami istri Hidaka akan menyewakan rumah ini sementara mereka berada di Kanada. 13-14. Saat ini agen real estate masih terus mencarikan calon penyewa, tapi belum lama ini mereka mengatakan sesuatu yang mengganggu pikiranku. Soal apa? Menurut agen, deretan botol berisi air di depan rumah tidak akan memberi kesan bagus bagi calon penyewa. Mereka akan berpikir kami punya masalah dengan kucing liar dan otomatis tidak ada seorang pun yang mau menyewa. Kenapa tidak kau singkirkan saja botol-botol itu? Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah utama. Bagaimana kalau ada calon penyewa yang datang dan melihat kotoran kucing di halaman? Bisa saja dibersihkan kalau kami ada di rumah, tapi mulai besok rumah ini bakal kosong. Pasti akan bau. Itu alasan kau membunuhnya. Jelas si pemilik juga harus bertanggung jawab, walau sepertinya wanita bernama Nini itu tidak mengerti.
Hidaka mematikan puntung rokok di asbak. Apa Rie-san tahu soal itu? Sudut mulut Hidaka melengkung membentuk senyum saat dia menggeleng. Jelas tidak, banyak wanita penyuka kucing. Kalau dia sampai tahu, pasti aku dianggap sama dengan iblis. Tidak tahu harus berkomentar apa, aku hanya bisa terdiam. Saat itu juga telepon berdering. Hidaka mengangkat gagang telepon. Halo, selamat siang. Saya sudah berpikir kapan Anda akan menelepon. Ya, semua sesuai rencana. Haha, Anda tahu saja. Saya baru akan memulainya. Ya, saya yakin bisa menyelesaikannya malam ini. Akan segera dikirim begitu selesai. Sebenarnya mulai besok pagi saluran telepon ini akan dinonaktifkan, jadi biar saya yang menelepon. Ya, dari hotel. Baik, Hidaka menutup telepon dan menghela napas. Editormu, aku bertanya. Yamabe-san dari Someisha. Biasanya tulisanku memang selalu agak terlambat, tapi kali ini tenggat waktunya lebih ketat. Kalau sampai terlambat dikirim, bisa-bisa semuanya bakal kacau karena lusa aku sudah meninggalkan Jepang. Kalau begitu aku permisi dulu. Jangan sampai jadwalmu terganggu. Aku bangkit dari kursi. Terdengar suara bel interphone. Aku mengira itu pedagang keliling atau sejenisnya, tapi sepertinya bukan. Terdengar langkah Rie-san menyusuri koridor rumah yang disusul suara ketukan pintu. Siapa? Hidaka bertanya. Pintu ruang kerja terbuka, disusul wajah muram Rie-san. Itu Fujio-san, katanya pelan. Wajah Hidaka langsung mendung bagaikan langit menjelang badai menerjang. Fujio, maksudmu Fujio Miyako? Iya, dia bilang ada sesuatu yang harus dibicarakannya denganmu hari ini juga. Dasar, Hidaka menggigit bibir. Pasti dia sudah tahu bahwa kita akan pindah ke Kanada. Apa kusuruh saja dia pulang dengan alasan kau sedang sibuk? Boleh juga, tapi sesaat kemudian, Hidaka berubah pikiran. Tidak, biar kutemui dia, katanya. Lebih baik semua diselesaikan sekarang juga supaya aku bisa lega. Bawa dia ke ruangan ini. Kau yakin? Rie-san menatap ke arahku dengan gelisah. Oh, aku memang sudah berniat pergi, kataku. 16. Rie-san mohon diri, kemudian sosoknya menghilang di balik pintu. Benar-benar cari masalah. Hidaka menghela napas. Fujio, apa hubungannya dengan Fujio Masaya? Adik perempuannya. Hidaka menggaruk-garuk dahinya yang tertutup rambut agak panjang. Bukan masalah jika harus memberinya sedikit uang, tapi aku tidak terima kalau harus menarik dan menulis ulang naskah. Terdengar suara langkah kaki. Hidaka menutup mulut rapat-rapat. Kami bisa mendengar suara Rie-san yang meminta maaf karena kurangnya penerangan di koridor, kemudian terdengar suara ketukan pintu. Silakan, Fujio-san, Rie-san berkata seraya membuka pintu. Di belakangnya berdiri gadis berambut panjang yang usianya sekitar 30-an. Dia mengenakan setelan yang biasa dipakai lulusan universitas saat menghadiri wawancara kerja pertama. Untuk ukuran tamu yang mendadak datang, terlihat betapa dia berusaha berpenampilan seresmi mungkin. Aku pergi dulu, kataku pada Hidaka. Semula aku hendak berkata bahwa lusa aku akan datang untuk mengantar mereka jika bisa, tapi kubatalkan karena tidak ingin memancing reaksi yang tidak diharapkan dari Fujio Miyako. Hidaka hanya mengangguk diam. Rie-san mengantarku hingga keluar rumah. Maaf karena harus membuatmu terburu-buru, katanya dengan nada minta maaf sambil menyatukan kedua tangannya dan mengedipkan mata. Perawakannya yang mungil dan langsing membuatnya terlihat seperti gadis remaja. Sulit dipercaya usianya sudah di atas 30 tahun. Tanda tanya, lusa aku pasti akan datang ke sini. Apakah tidak akan mengganggu kesibukanmu? Sama sekali tidak, aku mohon diri. Dia mengucapkan, selamat jalan, dan terus memperhatikan sampai aku menghilang di belokan. 2. Aku kembali ke apartemen dan sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan ketika bel pintu berbunyi. Tempat tinggalku memang jauh berbeda dengan Hidaka, yaitu apartemen studio di lantai 5. Apartemen ini dibagi menjadi dua bagian, ruang kerja merangkap ruang tidur seluas 6 tatami, sementara sisanya seluas 8 tatami digunakan untuk ruang keluarga, dapur, dan ruang makan. Setiap kali bel berbunyi, aku sendiri yang harus membuka pintu karena tidak memiliki pendamping seperti Rie-san.
Setelah memastikan siapa tamu itu lewat lubang intip, aku memutar kunci dan membuka pintu. Tamu itu adalah Oshima-kun dari penerbit Dojisha. Seperti biasa, kau selalu datang tepat waktu, aku berkomentar. Memang hanya itu kelebihanku. Nah, ini ada hadiah. Dia mengeluarkan kotak yang dibungkus rapi dengan nama toko kue tradisional terkenal tertera di atasnya. Oshima-kun memang tahu betul aku penggemar makanan manis. Maaf, kau sampai harus datang sendiri ke sini, kataku. Tak masalah, kebetulan rumahmu searah dengan rute pulang ke rumah. Aku mempersilahkan Oshima-kun ke ruang tamu lalu menuangkannya teh. Kemudian aku pergi ke ruang kerja dan mengambil naskah di meja. 17-18. Sebenarnya aku tidak yakin sebagus apa hasilnya, tapi ini dia. Biar ku periksa dulu. Oshima-kun meletakkan cangkir tehnya dan mengambil naskahku. Dia mulai membacanya dengan cepat sementara aku membuka surat kabar. Selama ini aku memang tidak pernah merasa nyaman saat seseorang membaca karyaku tepat di hadapanku. Oshima-kun sudah memeriksa separuh bagian naskah saat telepon nirkabel di ruang makan berdering. Aku bangkit seraya berkata, "Permisi. Di sini Nonoguchi." "Halo, ini aku." Suara Hidaka terdengar agak resah. Petik 2 tanda tanya. "Oh, ada apa?" Sebenarnya aku ingin tahu bagaimana pertemuannya dengan Fujio Miyako, tapi alih-alih menjawab, dia malah menarik napas sebelum bertanya, "Kau sedang sibuk?" Tanda tanya. "Lumayan, aku sedang ada tamu." "Oh, begitu. Kira-kira jam berapa kau bebas?" Aku menoleh ke arah jam dinding. Pukul 18 lebih sedikit. "Mungkin sebentar lagi." "Ada apa?" Tanda tanya. Aku tak ingin membahasnya lewat telepon. Yang jelas ada yang ingin ku bicarakan. Bisakah kau mampir ke rumah?" "Baiklah, tidak masalah." Aku nyaris bertanya apakah ini ada hubungannya dengan Fujio Miyako, tapi ku urungkan. Aku nyaris lupa Oshima-kun ada di sebelahku. "Bagaimana kalau jam 8? Hidaka bertanya. "Boleh." "Baik, ku tunggu." Hidaka menutup telepon. Saat aku meletakkan kembali telepon, Oshima-kun bersiap-siap bangkit dari sofa. "Kalau kau sibuk, biar aku," katanya. Tidak apa-apa." Aku memintanya untuk kembali duduk. "Aku ada janji dengan seseorang jam 8. Silakan teruskan membaca, masih banyak waktu." "Baiklah kalau begitu." Oshima-kun kembali membuka naskah. Aku kembali menelusuri huruf-huruf dalam surat kabar, kendati benakku penuh dengan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi pada Hidaka. Pasti ada kaitannya dengan Fujio Miyako karena aku tidak bisa memikirkan hal lain di luar itu. Hidaka pernah menulis novel berjudul Daerah Bebas Perburuan yang berkisah tentang kehidupan seniman hanga. Meskipun fiksi, sebenarnya salah satu tokoh dalam novel ini digambarkan berdasarkan seseorang yang benar-benar ada, yaitu Fujio Masaya. Fujio Masaya bersekolah di SMP yang sarna denganku dan Hidaka, dan faktor itulah yang mendorong Hidaka menjadikan Masaya sebagai tokoh dalam novel itu. Namun, ada beberapa masalah. Tokoh dalam novel itu terkesan tidak menghormati Masaya, terutama karena Hidaka mendeskripsikan ulah eksentriknya semasa SMP sesuai dengan kenyataan. Meskipun nama si tokoh utama sudah diganti, hanya dengan membaca bagian itu saja sudah membuatku dan yang lain sulit membayangkan ini adalah fiksi. Ditambah lagi adegan saat Fujio Masaya ditikam hingga mati oleh seorang pelacur pun berdasarkan kisah nyata. Novel ini berhasil meraih predikat bestseller. Bagi mereka yang mengenal Fujio Masaya, tidak sulit untuk menebak siapa yang dijadikan model si karakter utama. Dalam waktu singkat berita itu pun sampai di telinga keluarga Fujio. 4. Salah satu seni teknik tradisional cukil kayu. 1920. Karena ayah Masaya sudah meninggal dunia, maka pihak yang mengajukan keberatan adalah ibu dan adik perempuannya. Menurut mereka, sudah jelas model karakter dalam novel itu adalah Masaya, namun selama ini pihak keluarga tidak pernah memberikan izin untuk penulisan novel tersebut. Dengan kata lain, mereka menganggap Hidaka telah melanggar privasi Fujio Masaya dan mencemarkan nama baiknya. Pihak keluarga meminta supaya novel itu ditarik dan direvisi. Seperti kata Hidaka, kedua wanita itu tidak menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Sampai saat ini dia belum tahu apakah itu karena mereka murni hanya meminta supaya novel itu direvisi, atau karena sedang memikirkan taktik lain.
Mengingat suaranya di telepon barusan, rupanya negosiasi dengan Fujio Miyako tidak berjalan mulus. Lantas mengapa dia menghubungiku? Apakah masalah itu menjadi lebih ruwet? Mungkin aku memang bisa membantunya. Sambil memikirkan hal itu, Oshima-kun yang duduk di seberangku tampak sudah selesai membaca naskah. Aku lantas mengangkat wajah dari surat kabar yang sedang kubaca. Boleh juga, komentar Oshima-kun. Tipe cerita yang hangat dan memiliki aura nostalgia. Menurutku bagus. Sekarang aku bisa tenang. Aku meneguk teh. Jujur aku merasa lega. Oshima-kun memang anak muda yang baik, tapi tidak pernah memuji hanya untuk berbasa-basi. Dalam situasi biasa, malam ini aku dan Oshima-kun akan melanjutkan dengan berdiskusi, tapi aku sudah berjanji pada Hidaka. Aku melihat jam. Pukul 18.30. Apakah waktunya tepat untuk berdiskusi? Oshima-kun bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kok. Di sekitar sini ada restoran, jadi bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi sambil makan? Itu akan sangat membantu. Baiklah, lagi pula aku memang harus makan malam. Oshima-kun berkata demikian sambil memasukkan naskah ke tas. Tahun depan dia akan menginjak usia 30 tahun, namun sampai sekarang masih melajang. Kami berjalan kaki ke restoran yang berjarak 2-3 menit dari apartemenku. Di sana kami makan gratis sambil berdiskusi, lebih tepatnya mengobrol ringan. Aku memberitahu Oshima-kun bahwa orang yang akan kutemui adalah penulis Hidaka Kunihiko. Dia terlihat agak terkejut. Jadi kau kenalannya? Iya, kami bersekolah di SD dan SMP yang sama. Rumah keluarga kami juga berdekatan dan dari sini bisa ditempuh dengan jalan kaki. Hanya saja sekarang kedua rumah itu sudah dirobohkan dan diganti oleh apartemen. Berarti kalian sahabat sejak kecil. Begitulah, sampai sekarang kami juga masih sering bertemu. Wah, sorot mata Oshima-kun menyiratkan rasa iri campur kagum. Aku baru tahu soal itu. Sebenarnya aku bisa menulis di tempatmu karena rekomendasi dari dia. Ah, begitu. Sepertinya pemimpin redaksi di tempatmu awalnya menginginkan naskah dari Hidaka, tapi ditolak oleh Hidaka karena dia tidak bisa menulis cerita anak-anak. Sebagai gantinya, Hidaka memperkenalkanku. Dengan kata lain, aku berutang padanya, jelasku sambil menjumput makaroni dengan garpu dan memasukkannya ke mulut. 21-22. Petik 2 tanda tanya. Jadi seperti itu ya. Sekarang aku jadi tertarik pada cerita anak karya Hidaka-san. Kemudian Oshima-kun bertanya, Nonoguchi-san, apa kau tidak berniat menulis novel dewasa? Jelas ingin, tapi aku tak tahu apakah ada kesempatan untuk itu. Memang inilah keinginanku yang terdalam. Kami meninggalkan restoran pukul 19 dan berjalan ke stasiun. Setelah mengantar Oshima-kun yang akan pulang dengan kereta berlawanan arah, aku segera menaiki kereta tujuanku. Aku tiba di rumah Hidaka tepat pukul 20. Saat berdiri di depan pintu, aku merasa ada yang ganjil. Rumah itu gelap gulita, bahkan lampu taman pun tidak menyala. Aku tetap mencoba menekan tombol interphone, tapi sesuai dugaan, tidak ada jawaban. Sampai di sini aku menyangka akulah yang membuat kesalahan. Mungkin saja ketika ditelepon Hidaka memang memintaku datang pukul 20, tapi belum tentu itu harus di rumahnya. Aku kembali menyusuri jalan tempatku tadi datang. Ada taman kecil dengan telepon umum di sebelahnya. Sambil mengeluarkan dompet, aku masuk ke bilik telepon. Setelah memeriksa nomor telepon Hotel Crown di buku petunjuk, aku menghubungi hotel itu dan minta berbicara dengan tamu bernama Hidaka. Dengan cepat pihak hotel langsung menyambungkanku. Tanda tanya. Halo, di sini Hidaka. Suara Rie-san. Di sini Nonoguchi, kataku. Apa Hidaka ada di sana? Tidak, dia belum datang. Kurasa dia masih di rumah karena masih ada pekerjaan yang tersisa. Tanda tanya. Sebenarnya, aku menjelaskan tentang lampu rumah yang padam padanya, juga bagaimana aku merasa tidak ada seorang pun di sana. Kok aneh? Ya, Rie-san terdengar heran di ujung telepon. Dia bilang paling cepat baru akan tiba di hotel tengah malam. Tanda tanya, mungkin dia sedang keluar sebentar. Bisa jadi. Rie-san terdiam sesaat seperti sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata, baiklah. Aku akan ke sana sekarang juga. Kurasa akan makan waktu 40 menit.
sekarang Nonoguchi-san ada di mana? Aku menjelaskan posisiku, lalu berkata akan menunggunya di kafe terdekat. Setelah itu aku menutup telepon. Aku keluar dari bilik telepon dan memutuskan kembali ke depan rumah Hidaka sebelum pergi ke kafe. Lampu rumah masih belum menyala. Aku sedikit heran karena mobil SUV milik Hidaka masih ada di garasi. Kafe yang kumaksud adalah kafe yang sering dikunjungi Hidaka untuk mencari suasana santai. Aku sendiri sudah beberapa kali datang ke tempat ini. Si pemilik kafe masih ingat padaku dan bertanya mengapa hari ini aku tidak datang bersama Hidaka. Aku menjawab bahwa kami sudah ada janji untuk bertemu, tapi tidak ada orang di rumahnya. 30 menit lebih berlalu, sementara aku mengobrol tentang liga bisbol profesional dengan si pemilik kafe. Aku membayar pesananku dan bergegas